Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di rumah Allah yang mulia ini dan di bulan yang mulia ini, bulan penuh barakah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang beriman dan termasuk orang-orang yang diberikan Allah ketakwaan. Alhamdulillah, kita diberikan Allah kenikmatan dan kemampuan untuk datang ke masjid, musalla, langgar, bisa salat berjamaah. Ini sungguh merupakan hidayah dari Allah yang sangat besar. Karena ini termasuk nang dipadahkan Allah di surah Al-Baqarah tadi yang dibaca imam. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Selain berpuasa tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disuruh kita ini berpuasa. Nang disuruh Allah ini orang-orang nang beriman aja. Kada ya ayuhan nas Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Supaya apa? Supaya kita bertakwa. Namun bagaimana metodenya supaya bertakwa tadi? Bukan hanya berpuasa saja. Karena Nabi sudah memadahkan juga. Banyak orang ya Nabi yang ingin melaksanakan puasa, namun apa yang didapatkannya? Bukan ketakwaan yang didapatkannya. Yang didapatkan ya Nabi hanya lapar dan dahaga. Nah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang diwanti-wanti Nabi tadi. Mudah-mudahan kita yang termasuk di surah Al-Baqarah tadi. Nang dengan puasa kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Ada kisah. Ini sebelum ulun sambung nang di kitab Minhajul Muslim. Ada kisah nih, ulun ini membaca juga kisah di WA. Bagus kisahnya nih. Bagus pada nih. Malam tadi ulun baca. Jadi di situ bahwa berpuasa ini dianalogikannya bisa seperti dia seperti makhluk ular dan seperti makhluk ulat. Bagaimana berpuasanya ular dijelaskannya di sini. Berpuasa ular tadinya dijelaskannya apabila ular itu hendak berganti kulit, dia akan berpuasa, kada makan, kada minum. Namun setelah berganti kulit dan berpuasa tadi, ular tadi tetap menjadi ular katanya. Ini analogi aja lah, bukan yang menyamakan, kada. Tetap menjadi ular, menjadi binatang yang buas, menjadi binatang yang menakutkan, walaupun kulitnya berganti baru. Sedangkan orang yang makhluk yang ulat tadi katanya setelah dia berpuasa dan menahan makan, menahan lapar, ulat tersebut akan menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu.
Bayangkan, asalnya seekor ulat yang menjadi pemangsa tanaman, nang menghancurkan tanaman, nang kada baik adab sifatnya, dia menjadi kupu-kupu yang menjadi penabur serbuk bagi tanaman dan menghasilkan madu akhirnya. Nah, bayangkan. Analoginya di sini, setelah berpuasa menjadi orang yang lebih baik. Iya, tadi di Quran dipadakan menjadi orang yang bertakwa. Dan cara-caranya di sini agar kita menjadi orang yang bertakwa banyak metodenya. Quran menjelaskan juga. Selain berpuasa tadi kita, supaya puasa kita bermakna. Bukan puasa menahan haus dan dahaga saja aja Nabi, dan lapar saja. Dijelaskan di Al-Quran di sini, di surah Al-Baqarah. Bagaimana metodenya agar kita menjadi orang yang bertakwa? Di surah Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan bahwa Allah berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Tidak ada keraguan dengan kitab ini, kata Allah. Dan kitab ini ialah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, petunjuk bagi orang bertakwa. Kayak apa jalannya petunjuknya? Disambung ulang oleh Allah di ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini berkaitan dengan puasa kita nih. Apa petunjuknya? Nah, dijelaskan di sini. Yaitu mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib jar Allah. Dan inya mendirikan salat dan juga menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, berkaitan dengan puasa kita. Agar puasa kita bermakna, sambung dengan ayat ini dikaitkan tadi surah Al-Baqarah ayat 183 yang dibaca imam dan seterusnya, menyuruh orang berpuasa agar jadi takwa. Nah, ini metodenya juga di sini dijelaskan Allah. Dengan puasa ini kita tambah lawan yang tadi, yang tiga ini. Allah menyuruh kita mengimani Al-Quran, artinya banyak-banyak membaca Quran, mentadaburinya dan mengamalkannya. Dan yang kedua, Allah menyuruh juga perbanyak sholat. Selain sholat-sholat wajib nih, padanya sudah nih wajib 5 waktu nih sudah. Kalau yang kawa berjamaah, kalau yang ada ujur ya paling nggak ada tepat waktu kan, di tempat di mana kan, di tempat kerja kah, atau di gawian kah, di pasar kah. Dan yang ketiga ini menafkahkan sebagian harta yang diberikan Allah kepada kita, sebagian aja, baik untuk keluarga kita yang kurang mampu, bagi untuk langgar, untuk musola, untuk kaum muslimin dan muslimat yang memerlukan. Agar kita menjadi orang yang bertakwa tadi. Disambungkan non puasa tadi. Nah, yang dijelaskan yang dibaca imam tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tawwa'a khairan fahuwa khairul lah
wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dijelaskan di sini di Al-Baqarah ayat 183, 184. Hai orang-orang yang beriman, ya Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pula seperti orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, bertakwa. Namun ya Allah, jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang ia tinggalkan tadi. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik jika kamu mengetahui. Nah, bayangkan jika kada berpuasa saja disuruh membayar fidyah, orang yang kada mampu sakit misalnya pardan, kan disuruh memberi makan orang miskin. Ini berkaitan dengan infak tadi juga. Nah, berkaitan terus nih. Dan dijelaskan di tafsir sini, tafsir Ibnu Katsir, Allah menyuruh orang yang beriman berpuasa di sini tadi tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tapi di sini Allah menyuruh kita berpuasa agar dengan niat yang tulus karena Allah, agar kita bisa menyucikan jiwa kita, menjernihkan jiwa kita dari kebiasaan jelek dan akhlak-akhlak yang kurang terpuji. Lalu disambung lagi, dijelaskan pula bahwa Allah telah mewajibkan kepada orang-orang mukmin sebelum kita untuk berpuasa. Dengan demikian ada suri toladan bagi kita dalam hal ini. Maka hendaklah sungguh-sungguh, kata Ibnu Katsir, kita menjalankan puasa ini karena telah dikatakan Allah kepada orang-orang sebelum kita. Sesuai firman Allah di surah Al-Maidah ayat 48, untuk tiap-tiap umat, kata Allah, di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Kebajikan di sini bisa dengan amal badaniyah. Amal badaniyah itu seperti sholat, puasa, diri sendiri itu. Dan dijelaskan lagi oleh Ibnu Katsir bahwa ketakwaan yang kita capai kayaknya nanti nih, salah satunya selain amal-amal yang tadi, apabila puasa kita diterima, insya Allah puasa itu dapat menyucikan jiwa kita, kata Ibnu Katsir, dan mempersempit jalannya syaitan. Sesuai dengan hadis sahih yang ada dalam kitab Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, mampu menikah sudah, maka hendaklah ia menikah, ya Nabi. Dan barang siapa yang kada mampu,
maka hendaknya ia banyak berpuasa. Puasa sunnah artinya. Karena puasa itu kata Rasulullah menjadi penekan nafsu dan syahwat. Nah, ini salah satu agar kita menjadi orang yang bertakwa dan puasa. Tapi bukan puasa menahan lapar dahaga saja. Dalam artian kita berpuasa menjalankan syariat-syariat Allah. Amun puasa tapi kada sembahyang. Itu bukan puasa yang termasuk untuk menyucikan jiwa tadi. Itu hanya melaksanakan kewajiban saja. Tapi bukan untuk menyucikan jiwa kita. Bukan untuk kita setelah puasa menjadi orang-orang yang diampuni Allah. Itu masih celaka. Celaka aja Nabi. Ada hadis sahih. Waktu Nabi hendak khutbah, hendak naik ke tangga Haji sebelah, datang Jibril. Wahai Muhammad, aminkan. Aminkan. Hadis qudsi. Naik tangga pertama. Sungguh celaka ajar Jibril. Orang yang masih mempunyai orang tuanya, namun inya tidak mendapatkan surga dengan berbakti kepada orang tuanya. Amin ya Rasulullah. Nang dua pulang. Sungguh bahil. Bahil itu pelit, kikir. Orang yang mendengar nama Nabi disebut Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inya kada menyahuti, kada berselawat. Menyahuti salawat aja, mendengar salawat kita sahuti salawat. Itu orang yang paling bahil di dunia. Ya Jibril, aminkan, berarti itu bahil benar. Nah, jangan sampai kita tersitu. Nah, yang ketiga nih, yang berbahaya. Sama pang bahaya ini yang berkaitan bahaya ini. Sungguh celaka ya Jibril, orang yang menemui Ramadan, kita nih menemui Ramadan, namun ia tidak mendapatkan ampunan. Nah, bayangkan. Celaka kita. Mudah-mudahan kita bukan termasuk nang ini tadi, nang celaka nih. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dapat ampunan, dapat rahmat Allah, dan keluar menjadi orang yang bertakwa. Nah. Dan metodenya tadi, selain banyak caranya, diantaranya ya Quran memadahkan. Metodenya, agar puasa kita bermakna tadi, kita banyaki mengaji. Di Ramadan nih, paling gak ada puasa nih, barang dibanyaki mengaji. Banyaki mentadaburi Al-Quran, banyaki membaca Al-Quran. Dan yang kedua tadi dipadahkan di Al-Baqarah tadi, banyaki sholat. Sholat sunnah. Selain sholat wajib kan. Sholat duha kah? Sholat suruk kah? Sholat qabliyah ba'diyah kah? Sholat qiyamul lail kah? Atau tarawih kah? Atau sholat mutlak. Yang penting perbanyak sholat. Mudah-mudahan ini wasilah agar puasa kita tadi bujur-bujur diterima oleh Allah. Kita keluar menjadi orang yang bertakwa tadi kan akhirnya. Dan yang ketiga tadi dipadahkan di sini di Al-Baqarah, banyak-banyak kita berinfak. Banyak-banyak bersedekah. Karena esensi puasa tadi kita menahan lapar, haus, dahaga nih. Ini untuk mensucikan jiwa kita dan melembutkan hati kita agar merasai kayak apa kehidupan orang-orang yang di bawah kita. Salah satunya tuh karena kita menahan lapar, haus. Kita sebulan aja insya Allah nang orang hari-hari bang menahan lapar dan haus banyak tuh di sekeliling kita, banyak. Nah itu kita merasakan, paling kadang merasakan, dan hati kita tersentuh jadinya untuk berinfak. Nah, dijelaskan di sini agar menjadi orang bertakwa tadi, metodenya 3 tadi. Selain banyak cara-caranya, banyak cara yang ini salah satunya Allah mengisahkan di sini. Karena penting benar nih bertakwa nih, makanya setiap Jumat kan ittaqullah, hatib selalu mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya hatib. Bertakwa kamu, jangan mati kita, jangan meninggal sebelum kita menjadi orang-orang yang bujur-bujur muslim, yang bertakwa, yang beriman. Oh, bayangkan, saking Allahnya tuh hendaknya menyuruh kita bertakwa.
Ada mungkin mati orang-orang bujur nang beriman nih kecuali nya bertakwa kepada Allah. Artinya orang-orang nang bujur-bujur menjalankan nang ini tadi Quran tadi. Jangan disuruh meninggal lu kita. Bayangkan, saking Allahnya hendak menyuruh kita ke surga semuaan. Nabi memadahkan jawaban adalah semua umatku ini yang akan masuk surga ya Nabi. Lalu Pak Haji, kecuali yang enggan ya Nabi. Bayangkan semua kita ini insya Allah akan mendapatkan surga. Apalagi kita yang berkawan di sini nah. Ini kawan-kawan kita ini insya Allah kita ini akan mendapatkan syafaat. Bakawan Pardan, bakawan Haji Sebulah, bakawan Haji Misran. Itu kita akan mendapatkan syafaat insya Allah. Karena apa aja Nabi? Orang-orang yang beriman ini bila bersahabat berkawan, ini di akhirat akan mencari kawannya. Nah, itu kan sampai di situ sudah hal-hal yang kecil aja Allah menyuruh kita ada caranya. Sudah bayangkan berkawan aja, berkawan bersahabat. Tapi kalau berdakwah untuk sesama muslim itu boleh, semua umat kita, semua orang Islam. Tapi untuk berkawan, berqarib itu jangan ya Nabi, kecuali orang yang beriman. Karena ini akan membawa syafaat. Dan apabila kita berqarib, berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang tidak beriman, maka itu berbahaya. Bahaya benar. Tapi yang bertegur sapa, bersosial masyarakat itu ada Bapak, kesemuan masyarakat boleh kita. Cuma untuk bersahabat ya Nabi, untuk berkarib. Karib itu orang yang dekat, artinya berkawan, serantang seruntung jangan, kecuali dengan orang-orang yang beriman ya Rasulullah. Karena orang-orang yang beriman ini selain memberi syafaat, bisa menjadi agama kita. Ya Nabi, agamamu ialah agama temanmu. Ada kisah nih zaman bahari pada nih. Kisah nih di zaman Nabi. Lu hanya jauh membaca tadi, hanya subuh tadi membaca. Bahwa kawan karib itu bisa membawa kita ke jalan yang kada baik atau jalan yang baik. Dikisahkan di sini zaman bahari, zaman Nabi. Orang tersebut tuh bagus mana, baik akhlaknya. Mulia pada dunia, akhlaknya bagus. Sampai-sampai Nabi sudah memperkirakan bahwa orang ini Nabi akan mudah didakwahi. Karena sifatnya sebelum Islam, sebelum Muslim baik. Aja bagus. Sampai pada suatu hari dikisahkan di tafsir Kemenak nih ada ayat Qur'annya, dan dikisahkan bahwa ayat Qur'an itu turun karena kisah ini asbabun nuzulnya. Orang tuh berengaran Uqbah, baik adabnya, sifatnya orangnya dermawan. Tapi apa, Uqbah ini berkawan akrab, berkawan karib, bersahabat lawan Abu Jahal. Nah, lawan Abu Jahal padanya. Sampai-sampai Uqbah ini baiknya rancak menemui Nabi, tapi bersembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan Abu Jahal, sangit Abu Jahal kena, apa itu mendatangi Muhammad. Padahalnya nih untuk mendengar nasihat-nasihat Nabi. Hati tersentuh sudah. Sampai suatu hari, waktu Abu Jahal pergi berdagang beberapa hari, lalu ini kesempatan bagi Uqbah menemui Nabi dengan lawas-lawas, belawas-lawas nih. Menemui Nabi. Panderan lawan Nabi. Sampai disuruh Nabi Pak Haji sebelah masuk Islam. Dan Uqbah ini menerima sudah, Pak, menerima. Tapi apa dikata, karena
memang hidayah belum turun lah. Ini salah satunya dijelaskan di tafsir sini bahwa Uqbah ini kada mendapatkan hidayah, ini bersahabat dengan orang yang kada baik. Hendak masuk Islam sudah, tapi ini berkata lawan Nabi Muhammad, aku berpikir dulu sehari, berpikir, aku besok datang lagi. Jadi bulik Uqbah nih, bulik dan bulik. Pas Abu Jahal datang dari berdagang, dari negeri Syam datang berdagang, bepanderan ya Uqbah nih, Abu Jahal nih, aku nih hendak masuk Islam, bepadah, ini sahabat, maja bepadah lawan Abu Jahal, bersahabat. Jadi Abu Jahal nih mahabu sarik, purunnya ikam nih. Kita ini sahabat lawas sudah. Sebelum Muhammad tuh menggaung-gaungkan Islam, kita sudah bersahabat, bakawan karib. Cuma aku sudah berpadah lawan Muhammad, aku hendak masuk Islam besok. Karena yang disampaikannya ajarannya bujur. Tapi ikam ini mengkhianati persahabatan kita, ajar Abu Jahal. Bayangkan Pak Haji. Jangan sampai ikam datang esok untuk masuk Islam. Putus sahabat kita. Jadi berdebat nih. Tapi akhirnya karena persahabatan lebih penting, maka hidayah Allah ada turun. Sampai-sampai Abu Jahal berkata, ikam amun datang kepada Muhammad besok, tidak lain kecuali hanya untuk merendahkan Muhammad. Diludahi mukanya. Bayangkan. Terbalik. Nang asalnya hatinya lembut, hendak meluk Islam, sampai disuruh Abu Jahal meludahi Muhammad. Dan terbukti, datang esoknya dan meludahi Muhammad. Nabi Muhammad ludahi. Di tafsir ini Ibnu Katsir jelaskan di sini. Nah, di sini turun ayat akhirnya. Surah Al-Furqan ayat 27 dan 29. Ini asbab nuzulnya ceritanya nih, ini sekalinya orangnya. Dan ingatlah ketika hari itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai ya, kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, maka tidak ada kecelakaan besar bagiku. Kiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan. Nah, si fulan nih ya Abu Jahal. Nang menyesal tadi ialah Uqbah bin Mu'id. Di tafsir dijelaskan nih asbabun nuzul surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 27 sampai 29 dijelaskan di sini. Bayangkan. Sesungguhnya jar orang yang menyesal nih, dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an telah datang kepadaku, datang sudah, lembut sudah hatinya. Tapi karena bersahabat lawan orang-orang yang ada beriman tadi, Pak Haji misalnya, dan ia adalah syaitan, di Quran menyebutkan, dan ia tidak mau menolong manusia. Surah Al-Furqan ayat 27 dan 29. Bayangkan, saking pentingnya kita bersahabat, berkawan nih di masjid nih. Alhamdulillah nih kita bertamu di masjid, jadi kawan bersalaman. Mudah-mudahan ini menjadi syafaat lawan kita. Dan di dunia pun Nabi madahkan juga, hendaklah berkawan bersahabat dengan orang-orang muslimnya Nabi. Karena perumpamaan orang-orang yang baik, orang-orang yang muslim itu aja Nabi sebagai seperti orang yang penjual minyak harum. Ini perumpamaan aja, umpama aja. Dan orang-orang yang kada baik ya Nabi seperti orang-orang yang pemandai besi. Ini bukan merendahkan pemandai besi kada. Ini perumpamaannya Nabi madahkan. Kita berkawan bersahabat dengan orang penjual minyak harumnya Nabi. Seandainya kamu tidak diberi harumnya, minyak harumnya kada diberi kita, semili 2 mili kada. Paling tidak engkau akan tercium baunya. Tercium kawan-kawan kita di musola kelanggar, keumpat juga akhirnya kita kawan membawa kelanggar. Paling kada ada tertuju kelanggar ke musola atau ke majelis taklim. Amun tergabung lawan orang-orang nang kada baik akhlaknya, kada berimannya Rasulullah, sahabat kita bukan orang-orang nang baik.
Ini contohnya seperti orang pemandai besi ya Nabi. Seandainya kamu kada kelatikan panasnya, latikan baranya Pak Haji, paling tidak kamu akan mencium bau peluhnya ya Nabi. Nah, bayangkan. Sampai di situ ada tuntunan kita. Sampai hal berkawan aja tuntunan. Kan artinya Quran ini bujur sebagai hudalinnas, petunjuk manusia pulang, hanya hudalit takwa, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mbah petunjuk bagi semua manusia pulang, ada pulang nih secara khususnya agar menjadi orang yang bertakwa, ada petunjuknya. Petunjuknya ya di Quran tadi. Kita amalkan begamat. Kada kau begamalakan begamat nang secara nang akselerasi tinggi, biar santai begamat dulu. Yang penting kau amalkan. Kada kawa sembahyang sunnah tadi nang banyak, sembahyang wajibin syukur juga sudah. Kada kawa berjamaah, mun kau berjamaah, kada kawa berjamaah ada ujur misalnya, tepat waktu barang. Nah kan Islam ini mudah. Kada ada paksaan ya Nabi. Cuma dijelaskan udah Allah sudah. Ini A nang baik, ini B nang kada baik. Tahu dah kita. Tinggal motivasi diri kita sendiri ya lagi. Oh, ada kawan yang bagus, ada yang kawan kada bagus. Tapi bukannya seseorang yang kada bagus nih, kita kada boleh menjamuinya apa makan. Pernah Nabi juga bepanderan lawan Aisyah. Ini di hadis Bukhari Muslim juga baca. Bepanderan lawan Sayyidina Aisyah bini Nabi. Begitu ada lewat aja orang tuh nang ahlaknya kada bagus. Dipadahkan Nabi itu seorang tuh bukan seorang yang bisa dijadikan kawan. Tapi orang tuh mampir ke rumah. Mampir enggak ada. Datang di jamu Nabi. Di jamu Nabi dibawa bepander, diberi makan kurma. Seperti biasa. Dan setelah orang tuh bulik, Aisyah protes. Panjang ceritanya, ya kayak ini ceritanya di hadis sahih. Lalu Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, maka sampean tadi berkata kayak ini. Kenapa orang tadi dijamu dengan baik? Orang tuh alaknya kada baik." Nah, aja Nabi. Disinilah letak kebaikan seorang muslim. Apabila dia bersahabat harus dengan orang-orang yang baik. Apabila dia bergaul, bersosial, itu bisa menjadi dakwah ya Nabi. Dan untuk berdakwah kepada semua umat kita. Nah, Nabi memadahkan itu. Jadi kada juga kita yang lawan orang nang kada kelanggar, kada betaguran, kada juga. Nah, mudah-mudahan kita kada termasuk nang kayak itu. Jadi kawa kita termasuk orang-orang yang mengamalkan yang disuruh Nabi tadi. Bakawan, lawan nang insyaallah orang-orang yang beriman. Bergaul lawan semua orang, semua masyarakat. Bergaul secara umum. Karena itu bisa menjadi dakwah ya Nabi dan turunnya hidayah kepada seseorang. Nah ini sebenarnya nih ulun menyambung nang kajian kita biasanya di pasal ke-10 adab bertamu. Ada kaitannya juga lawan nang sahabat tadi nih. Dijelaskan di sini seorang muslim meyakini kewajiban menghormati tamu dan benar-benar menghargainya sesuai dengan yang diharapkan karena Rasulullah bersabda. Nah, ini tadi yang ada tamu tadi kaitannya. Tamu itu siapakah? Orang beriman enggak kada beriman, tetap kita hikmat kepadanya. Nabi memadahkan sudah. Nabi berkata, Man kana yaumil akhir ya Nabi fal yukrim daifah. Barang siapa nang beriman kepada hari akhir ya Nabi, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Ini sambungan kita kajian yang kita baca biasanya. Dan memuliakan tamu ini siapa aja? Bila datang wajib kita muliakan. Dan sampai-sampai ya Nabi memuliakan tamu itu apabila tamu itu bermalam kepada kita, maka kita diwajibkan menjamunya 3 hari. Setelah 3 hari ya Nabi itu adalah sedekah bagimu. Nah, bayangkan. Sampai menjamu tamu kita ada caranya.
Ada tata caranya dan ada wanti-wantinya. Nah, Nabi menjelaskan di sini. Dan jangan ya Nabi hanya mengundang orang-orang yang kaya atau yang bertamu kepada engkau, dan engkau melupakan dan mengabaikan orang-orang yang miskin di antara kamu. Dan Nabi bersabda, seburuk-buruk makanan, kata Nabi, di pesta perjamuan ialah makanan yang mana yang undangannya hanya menyertakan orang-orang yang kaya tanpa menyertakan orang-orang yang fakir. Nah. Tapi ini secara umum nih, secara umum. Kita menjamu ini semua orang. Pada intinya tadi dijelaskan di sini bahwa kita berkawan lawan orang-orang yang beriman saja, bersahabat nih, maksudnya bersahabat, berkarib dengan hanya orang, kita memilih orang-orang yang beriman. Karena ini akan menjadi ini jalan bagi adab-adab kita ya Nabi. Karena akan menjadi bahwa hidayah Allah itu akan terus turun lawan kita. Apabila kita berkawan berkarib dengan orang-orang sembarangan, maka ini bisa berbahaya. Seperti orang diumpamakan di tafsir sini, orang yang berdiri di pinggir jurang. Di pinggir jurang Pak Jaya. Dia bermaksud hendak mewarnai, misalnya kita hendak mewarnai, tapi pada akhirnya ini berbahaya bagi diri kita sendiri dan bisa kita yang diwarnai. Tapi kalau berdakwah, kita bergaul itu kepada semua saja, semua orang. Tapi kalau berkawan karib, makanya dijelaskan ini, jangan. Karena kawan karib yang ada beriman itu bahaya. Bisa membawa kita kepada ini jurang tadi. Bisa kita nang jatuh akhirnya. Kita menganggap, oh ada apa-apa nih, kau aja kita kan manusia, mau kita akrab, jangan. Cuma untuk berdakwah itu wajib mendakwahi kita. Nah, kawan kita misalnya kan belum ke masjid, kita dakwahi, bepanderan kita, nang baik-baik, jamu di rumah, disunahkan menjamu. Ya Nabi tadi Aisyah protes, oh kepada semua orang ya Nabi kita menjamu tamu. Tapi amunnya serantang seruntung, jangan dulu. Tulakan misalnya kemana, jangan dulu. Tapi kalau untuk berpandiran, berdakwah, mengundanginya makan ke rumah, itu disunahkan malah. Disunahkan. Walaupun orang tuh bukan orang-orang golongan yang baik imannya. Berkaitan lawan Al-Baqarah tadi, nang ayat puasa tadi, pada intinya, supaya puasa kita bermakna, bukan puasa nang menahan lapar dan dahaga saja. Ini kita amalkan gawian orang-orang yang bertakwa tadi. Karena puasa untuk menuju ketakwaan. Salah satu amalannya tadi ialah cara-caranya banyak mengaji kita, kuncinya perbanyak sholat dan perbanyak bersedekah. Itu kuncinya tuh 3. Insya Allah mudah-mudahan kita kau mengamalkan 3 metode tuh. Apalagi bulan Ramadan ini bulan yang dilembutkan oleh Allah hati kita. Masing-masing kita insya Allah dimudahkan Allah untuk melaksanakan kebaikan. Insya Allah tuh. Mudahan termasuk kita orang-orang yang dimudahkan, dilembutkan hatinya untuk melaksanakan kebaikan. Walaupun sulit, pasti dimudahkan oleh Allah. Non Pak Haji Dodon semalam tetamu juga di masjid Jumat. Nah, bayangkan kayak Sidin ini kan. Kau datang ke majelis ilmu. Kan berarti hati lembut pun oleh Allah. Padahal susah sih Din. Untuk berjalan susah. Tapi kan karena ini Allah melembutkan hati, semangat jadinya kuat, bertambah sehat akhirnya. Mudah-mudahan pian sehat terus badannya. Tambah sehat. Amin. Dan mudah-mudahan kita nih takawa terus, takarib terus nih. Insya Allah mudah-mudahan ini termasuk orang-orang yang beriman kita sini semua. Ini ada panjang lebarnya, parak masuk sudah waktu syuruk. Lu ini hendak mengamalkan itu yang dibaca tadi. Nah, kawa berbagi, hendak memberi pertanyaan, hendak memberi Quran, memberi handphone. Pertanyaannya sebutin aja. Kan salah satu tadi
agar kita nang anu bertakwa tadi metodenya ada tiga nih metodenya. Amun kawa sebutin aja metodenya. Siapa anak nih? Apa tadi antara tiga ini metodenya? Nyamannya tadi apa tadi? Nih 2, 3. Salah satunya aja metodenya apa? Nah, apa aja? Salat, iya alhamdulillah bujur. Sembahyang, banyak sembahyang, banyak mengaji, banyak berinfak. Nah, ambil. Nah. Mudahan nih barokah nih. Salim dulu nih. Kelas berapa sekolah? Kelas 6. Nah, di mana? Sekolah SD sini. Nah, kita pintar lah. Mudah-mudahan kita sini termasuk semuaan nih. Termasuk orang kena nang karib berkawan bisa membawa syafaat di akhirat kena nih. Insyaallah mudah-mudahan. Ini salah satu metode juga nih kita. Metode kita mendapatkan surga berkawan dengan orang-orang yang beriman ya. Berkarib dengan orang-orang yang beriman yang di masjid, yang sembahyang di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita sini semua diampuni oleh Allah nih. Dan kita nih masuk dalam hadis tadi, orang-orang yang menemui Ramadan yang mendapatkan rahmat, yang dapat ampunan oleh Allah semua di sini. Lalu tutuplah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.